Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau kasih amalan, mau? Insya Allah kalau ini diamalkan, yang 5 ini akan mudah. Amalnya sederhana. Usahakan tiap hari baca Al-Quran. Saya ulangi ya. Usahakan tiap hari baca Al-Quran, walaupun 1 ayat. Tapi jangan yang 1 ayat 1 huruf. Nun, lumayan. Usahakan ya. Yuk saya ajarkan doa. Ibu boleh rekam, atau yang gak sempat rekam, ini kan nanti direkam. Sekarang live gak? Live ya. Nah, nanti bisa potong dari sini doanya. Boleh diikuti juga. Allahumma ja'alni. Ulangi. Allahumma ja'alni ahlal Qur'anil Karim waj'alil Qur'ana sahiban li fid dunya wa syafi'an li fil akhirah. Gitu ya. Nah, baca itu setiap selesai sholat, baca Allahumma ja'alni ahlal Qur'anil Karim waj'al Qur'ana sahiban li fid dunya wa syafi'an li fil akhirah. Insyaallah kalau doa itu dibaca dan kita rajin baca Quran tiap hari, apalagi berusaha menghafal Quran, insyaallah kita akan terjaga. Dan ini yang 5 akan dimudahkan. Yang 5 akan dimudahkan. Ini masih ada waktu nggak? 3 menit aja ya, 3 menit nih. Gini, ada seorang bapak Ustadz di musalla, ini kisah nyata, datang kepada kami mendekat musim haji. Biasanya kami di Bekasi suka ngadakan manasik terbuka, walaupun saya nggak berangkat haji, supaya orang bisa belajar sama-sama sharing. Beliau datang saat yang lain video begini, beliau duduk lalu berdiri dekat miniatur Ka'bah lalu menangis. Setelah selesai saya tanya, kenapa nangis Pak? Saya merasa Ustadz seakan-akan Ka'bah itu di depan mata saya, katanya. Bapak sudah haji? Belum. Beliau ikut kelas Quran. Dulu saya awal-awal masih sempat bimbing, baca, menghafal dan sebagainya, ikut kelas khusus. Sekarang masih ada teman-teman ibu kelasnya, ke ALC aja, At-Taisir Learning Center, di situ ada musyrifah membimbing sampai 38 provinsi, 20 negara di luar. Ibu bisa gabung online gratis. Yang mau saya katakan begini, Pak, cintai Quran, bacain aja nih surat tentang haji, Al-Baqarah 196 sampai 203. Ya udah, niatkan bismillah. Ulang. Begitu tiba musim haji, karena saya tidak berangkat, saya masih ngajar. 1 pekan, 2 pekan saya cari, orang itu nggak ada, nggak ketemu. Setelah selesai musim haji, pengajian berjalan lagi, tiba-tiba beliau datang. Wajahnya cerah, gembira, kan rambutnya sudah botak, cukur. Saya tanya, akhi antum kemana aja kemarin nggak ketemu? Afwan Ustaz, ana belum sempat izin, ana kemarin haji, katanya. Saya bilang, gimana kok bisa? Jadi waktu saya kembali, saya ngimamin di musola, yang saya baca tuh dari maghrib ke subuh, kan kalau zuhur sama asar sir kan, maghrib, isya, subuh, saya baca itu aja, Al-Baqarah 196 sampai ayat 203. Tiba-tiba ada seorang datang kepada saya pada maghrib nanya, Ustadz, dari kemarin Ustadz bacanya ayat ini terus, katanya kan, kenapa? Ini ayat tentang haji Pak, katanya. Oh, Ustadz udah pernah haji? Belum. Kalau gitu haji dengan saya tahun ini wehna plus ya. Maka berangkatlah kemudian beliau saat itu. Saya bilang, udah hari ini saya ngisi materi, antum aja cerita di depan jemaah, nanti kita kupas ayat itu. Itulah Quran. Quran itu kalau sudah kita cintai,
Semua ayatnya petunjuk kehidupan kita yang mendekatkan kita dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, apa aja dibuka, Bu. Sepanjang itu baik untuk dunia dan akhirat kita. Jadi saya simpulkan, kunci selamat di dunia itu tingkatkan takwa. Kunci selamat di akhirat tingkatkan takwa. Cara meningkatkan takwa, jaga rukun Islam dengan baik dan benar. Mulai sekarang, sholatnya yang serius, Bu. Dan sholatnya yang benar. Jangan asal takbir, jangan asal sujud. Pahami sehingga ibu menikmati sujud, menikmati ruku, menikmati dalam berdoa, menikmati i'tidal. Kalau ibu sudah merasakan nikmat, rasanya yang panjang pun sebentar. Kita cuma dapat informasi Nabi rakaat pertama kakinya bengkak, tapi nggak merasakan bagaimana Nabi merasakan nikmat sholat sampai kakinya bengkak. Kita hanya merasakan sejarah cerita bahwa ada seorang sahabat sampai ketusuk duri, sakit, dicabutnya saat sedang sholat. Saking nikmatnya sholat, durinya nggak kerasa ketika dicabut. Dari selama kita sholat, berapa yang kita nikmati? Itu dulu saya jaga. Kalau itu dijaga, manfaatnya insya Allah kita akan peroleh. Mudah-mudahan akan jadi lebih baik. Tinggal kita butuh contoh. Maka di kajian berikutnya, insya Allah kita akan kembali kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fokus bagaimana istri-istri Nabi menerapkan pokok-pokok Islam dalam kehidupan beliau, khususnya di kehidupan rumah tangga dan kehidupan beliau selama hidup sampai dengan meninggal dunia. Itu kajian hari ini. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, izinkan saya menyampaikan informasi. Yang pertama, bulan depan insya Allah akan dibagikan paket hafalan Quran secara gratis. Ada 3. 1 buku caranya. Yang kedua adalah isi mengulang hafalan sampai insya Allah dengan letak di mushafnya, dengan nomornya, dengan posisinya dan sebagainya. Nanti ibu tunggu aja informasinya di mana itu akan disampaikan. Insya Allah kami bagikan. Sekarang kita tunggu cetak selesai 10.000 lagi, mungkin 20.000 paket kita bagikan, kali 3 ada 60.000. Mudah-mudahan nanti cukup. Harapannya tahun ini kita punya 100.000 yang baru ahli Quran. Semoga ibu termasuk di dalamnya gitu ya. Oke. Itu nanti nggak berbayar dan bukunya wakaf, dibagikan untuk semuanya supaya semua bisa menjadi ahli Quran. Itu 1. Yang kedua, insya Allah akan dibuka program untuk pendidikan calon ulama yang perempuan. Yang laki-laki tahun kemarin sudah dibuka, sekarang yang perempuan. Ya, nanti sudah ada disiapkan tempat, gratis belajarnya, tidak bayar sampai selesai. 2 tahun dengan kami di sini kita bimbing dan 2 tahun di Timur Tengah. Ya, sampai selesai. Baik ya. Syaratnya gampang sekali, cuma 3. 1, perempuan. Usianya maksimal 23. Belum selesai keterangannya. Untuk kelas formal. Kelas formal itu yang kuliah. Yang non formal dengan hybrid online dan offline itu tanpa batas usia. Baik ya. Untuk yang formal itu tinggal di asrama, di tempat belajar, makan, minum gratis, dibiayain sampai selesai, sampai gelarnya doktor, sampai S3. Syarat pertamanya perempuan, maksimal usia 23. Cuman 3 gampang. Syarat keduanya lancar bahasa Arab. Shh. Dengar aja dulu ya, dengar dulu. Kalau ibu bukan termasuk di dalamnya, ibu bisa menyiapkan diri untuk tahun depan atau menyampaikan kepada koleganya yang masuk persyaratan. Yang ketiga, gampang-gampang. Hafal Quran 30 juz. Dah itu aja ya. 3. Sudah. Nanti gratis belajar sampai keluar. Insya Allah ada umroh juga, insya Allah ada program haji juga. Sampai pulang jadi ulama dan kembali ke daerah masing-masing. Yuk kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita sekali lagi diikhlaskan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nashhadu bi annaka antallah. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna nas'aluka an taghfira lana ya arhamar rahimin jami'a dhunubina ya rabbal alamin. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan ada satu jamaah pun yang datang ke kajian ini membawa lumuran dosa kecuali Engkau gugurkan dan ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke pengajian ini membawa kegelisahan di hatinya, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yasartah. Ya Allah, Engkau yang maha tahu. Di balik wajah-wajah yang ceria, boleh jadi memendam persoalan yang sulit dalam jiwa-jiwa di antara jamaah ini. Jika ada yang datang membawa persoalan sesulit apapun di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, dengan keikhlasannya datang mengaji untuk mengenalmu, hilangkan dan angkat seluruh kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit di antara kami, mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lanas salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada hajat yang tidak terucap, tersembunyi dalam hati setiap jamaah yang hadir di pengajian ini, maka mohon kabulkan permohonan doanya ya Allah, sepanjang itu baik untuk dunia dan akhiratnya. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai teman kami di dunia, sahabat bagi kami ya Allah, dan syafaat bagi kami di akhirat kelak. Allahumma barik ya Allah fi ailatina tamaman mubarakah kama barakta ibadakas salihin al-muttaqin al-mu'minin. Ya Allah, mohon berkahi semua keluarga kami yang hadir ya Allah di tempat ini. Berkahi keluarganya seperti Engkau berkahi orang-orang baik yang pernah hidup di muka bumi ini. Allahumma arzuq hadzal masjidil istiqamah ya Allah, ni'matal istiqamah fi a'maliha. Ya Allah, berkahi masjid istiqamah ini. Berikan hidayah dan bimbingan kepada seluruh pengurusnya dan jamaahnya untuk istiqamah memakmurkan masjid ini, menjaga ketaatan kepadamu dan jauhkan dari perbuatan maksiat. Allahumma rabbana alif baina qulubina waj'al bainana ikhwatan ya Allah fi alai dinika ya arhamar rahimin. Ya Allah, satukan jiwa-jiwa kami, hati kami untuk bersaudara dalam keislaman yang baik, berkeluarga dalam kasih sayang. Jauhkan kami dari perpecahan, bimbing kami menjadi pribadi-pribadi yang baik sampai berpulang kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.